Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nadifa, presenter Mugaru dan Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan akhirat, insya Allah. Oke Pak, nah pada kesempatan kali ini nih kita mau membahas apa ini Pak? Kita ini mau membahas tentang Mugaru, Nat, supaya bisa memberikan informasi yang lengkap ya kepada Mugaru lover semuanya. Barangkali punya adik, punya anak, punya saudara, punya tetangga yang masih bingung mencari sekolah yang bagus. Betul Ini Pak. wajib masuk ke Mugaru. Iya Pak, karena Mugaru ini benar-benar lengkap banget ya Pak ya. Semuanya itu ada Pak. Nah, apapun yang dicari sama adik-adik kelas 6 ya, itu semuanya ada di Mugaru. Betul. Termasuk kamu, yang kamu cari ada nggak di Mugaru? Ada dong Pak, semuanya ada ya Pak ya. Alhamdulillah di sini tuh saya sekolah di sini tuh semuanya sudah nemu Pak. Sudah nemu? Oke, Nat, kamu dulu itu sebenarnya nyari apa sih ke Mugaru ini? Dulu itu Pak, sebenarnya ke Mugaru ini bukan karena kayak saya pingin banget gitu Pak. Awalnya itu dari orang tua Pak. Orang tua itu kan merekomendasikan, dan saya ini kan tipe-tipe yang ngikut aja gitu Pak. Oh, ngikut aja? Berarti kamu tuh gak nyari apa-apa di sini? Awalnya tuh belum Pak. Terus habis itu sama mama itu kan dibilangin mending di sini aja deh gitu-gitu. Terus kata mamamu bagus gitu? Kata mama saya tuh bagus, udah di sini aja, ngelanjutinnya itu di sini gitu. Terus kayak saya ya udah gitu aja. Terus habis itu pas waktu masuk itu kan saya waktu itu ikut PPDB-nya Inden Pak, jalur Inden. Oh iya. Jadi awal-awal banget tuh Pak. Terus habis itu kan ada juga pilihan ekstranya. Nah, pas waktu pilihan ekstra ini, itu tuh mama ini udah ngincer Pak, kalau misalkan saya ini mau dimasukkan ke presenter. Oh, wajib? Iya, awalnya misalnya gitu. kalau enggak itu kamu nggak jadi sekolah sini gitu kan? Iya Pak. Kenapa harus sekolah sini? Karena ada presenternya kan begitu kan? Iya, jadi sebenarnya yang dicari itu tadi presenternya ya Pak ya. Oke. Enak, tadi kamu jalur Inden ya dulu ya? Iya Pak. Jalur Inden itu berarti ada diskonnya kan? Iya. Tapi udah lupa paling ya? Lupa Pak, sudah lupa. Tapi yang pasti Mugaru ini kan memberikan diskon itu 5 juta ke atas Nat. Kalau jalur Inden Nat. Iya betul. Dan itu kamu mendapatkan itu kan? Iya Pak, alhamdulillah kemarin itu mendapatkan itu Pak. Oke, berarti dengan cara mendapatkan itu kamu tuh juga secara otomatis meringankan beban orang tua. Betul. Belum apa-apa sudah meringankan beban orang tua. Belum Pak. Iya. Oke Nat, kita ini kita berada di mana sih Nat? Sekarang ini kita lagi ada di lapangannya Mugaru ya Pak ya. Iya. Dan kebetulan nih lapangannya Mugaru ini wajah baru ya Pak wajah ya. Dari baru. tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kalau dulu-dulu itu kan belum berwarna Nat. Tapi sekarang ini sudah berwarna gitu kan? Iya betul. Berwarna ini menambah estetika di Mugaru ini. Kita ini jadi pede Nat. Iya Pak, bener Pak. Apalagi kemarin kan yang habis bikin ini ya Pak ya. Kemarin angkatan saya bikin video
video angkatan. Nah itu tuh kan kalau misalkan lapangannya polos gitu kan gak enak ya Pak ya dilihatnya. Nggak berkelas lah ya. Betul. Terus kemarin tuh alhamdulillahnya kayak ada warnanya gitu Pak, jadi berbeda dari sekolah yang lain. Oke, dan warnanya ini memang seperti rumput Nat ya. Diambil angle-nya dari mana saja, ini tetap bagus kelihatannya kan, begitu kan. Betul. Diambil dari atas, diambil dari depan, diambil dari belakang, itu semuanya sudah bagus. Iya Pak, betul Nah, Pak, setuju di Pak. lapangan kita ini Nat, ini dipakai untuk apa sih Nat? Nah, lapangan kita ini dipakai untuk beragam acara ya Pak ya. Iya. Ya, yang pertama itu pastinya itu apel pagi Pak. Apel pagi. Apel pagi itu nggak boleh terlewat Pak. Oh iya. Karena itu merupakan kayak budaya atau habitsnya Mugaru ya. Nah, terus habis dan tidak dimiliki oleh sekolah lain Nat? Iya Pak, jarang banget Pak. Kalau misalkan sekolah lain itu mungkin apelnya hanya di hari Senin aja ya Pak ya. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau di Mugaru ini, Tapi banyak enggaknya. kalau di Mugaru ini kan setiap hari ya Pak ya kita Nah. melaksanakan apel pagi gitu. Iya. Terus habis Nat, apel sebenarnya pagi. ngaruh nggak sih Nat apel pagi ini dalam kehidupanmu itu? Sebenarnya ya Pak ya, kalau bagi saya ini lumayan ngaruh ya Pak ya, bahkan ngaruh Iya. banget Pak. Karena kan kalau misalkan kita ini nggak ada apel pagi ya, Iya. mungkin itu datangnya itu mungkin udah telat-telat banget gitu Pak. Iya. Tapi kalau misalkan ada apel pagi nih Pak, kalau misalkan saya pengen datang telat, Nah. itu pasti takut Pak. Takut Iya. kayak malu gitu loh Pak, diliatin sambil jalan kan kita naruh tas atau apa, terus diliatin sama teman-teman yang lain itu kan nggak enak Pak, dan itu membuat malu Pak. Jadi secara tidak sadar itu membuat saya biar datangnya nggak usah telat. Iya, Iya, dan itu Pak. yang membuat kita disiplin Nat ya. Terlalu betul. banyak orang pinter di Indonesia Nat. Yang disiplin, kemudian yang mempunyai karakter yang baik itu kan jarang kan gitu. Iya, kan. betul, Nah, betul. kita dari Mugaru ini, dari apel pagi ini, kita ini berusaha untuk menjadi orang yang memang harapan dari pemimpin-pemimpin bangsa ini ya. Kita ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang bukan hanya pinter Nat, Betul, tapi Pak. juga disiplin kan, Iya, seperti itu. terus juga Oke Nat, di apel pagi lagi nih ya. Iya. Kita masih membahas tentang apel pagi Nat. Ha-ha. Ini apa yang dilakukan di apel pagi itu? Nah, kalau di apel pagi itu ini berbeda ya Pak ya, karena di awal-awal di bulan-bulan sebelumnya, sebelum puasa, itu yang dilakukan itu kita ada apel dulu Pak pastinya. Iya. Terus habis itu setelah apel itu kita membaca Al-Quran Pak. Nah, terus kalau membaca Al-Quran ini beda-beda jadwalnya Pak. Iya. Jadi kadang itu hari Senin itu kita membaca, terus hari Selasanya kita kayak zikir gitu, dan itu berbeda-beda Pak setiap hari Pak, dan itu tuh bikin kita ini jadi nggak bosen juga. Iya. Terus juga ada yang bercerita tentang kisah-kisah Nabi, terus kemudian kisah-kisah Islam gitu ya Pak ya pokoknya Pak. Terus pokoknya berkaitan dengan penguatan rohani Nat. Penguatan betul. rohani kita gitu kan. Iya Pak. Dan Benar, Pak. apel pagi yang seperti itu Nat, ini sekali lagi ya, ini kan hanya di Mugaru. Kalau yang lainnya itu apel pagi itu ya baris, kemudian mendengarkan orang ngomong kan Iya, begitu kan. Kalau di Mugaru enggak, semuanya membaca Al-Quran dan Iya. itu setiap pagi. Iya betul. Dan itu yang membuat anak-anak Mugaru ini juga mempunyai banyak hafalan gitu Nat ya. Dan Setuju, di apel Pak. pagi pun juga ada pemeriksaan kerapian Nat ya. Iya Pak, benar Pak. Dan Kerapian yang apa namanya, bagi pakaian yang kurang rapi Nat ya. Itu kan mendapatkan sanksi juga. iya Pak, karena kan memang kita ini dipersiapkan ya Pak ya untuk Iya. menghadapi jenjang-jenjang berikutnya, biar kita ini nggak apa ya Pak, nggak nakal atau mungkin nggak rapi gitu ya Pak ya. Nggak Jadi kita kucel. dipersiapkan untuk menghadapi itu semua Pak. Nah, ya. Jadi kan lengkap Nat ya. Ada pinter, kemudian nggak telatan, rapi kan begitu kan. Nah, ini kan dibentuk di lapangan ini Nat. Iya benar Pak. Jadi Nah, lapangan ini fungsinya itu luar biasa ya, multifungsi Nat. Kemudian selain betul, apel betul. pagi, Nat. Selain apel pagi Nat, apa lagi Nat? Nah, Fungsi dari selain lapangan ini, apel Nat. pagi ini tentunya lapangan ini buat olahraga ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan rohaninya yang digarap, Iya, terus kemudian sekarang ini Fisiknya. jasmaninya. Kamu merasa sehat nggak sih Nat olahraga di Gelora Mugaru ini? Nat? Nah, saya tuh ya Pak, kalau misalkan olahraga, karena kebetulan saya ini orangnya yang nggak suka olahraga gitu ya Iya. Pak ya. Tapi saya seneng Pak kalau misalkan lari di lapangan ini gitu Pak. Karena nggak terlalu luas. Iya. Bagi orang-orang yang mager ini kan, wah ini lapangan ini terlalu ideal Nat. Iya Pak, betul Pak. Dan itu cocok sekali dengan kaum-kaum seperti saya ya Pak ya, Iya, yang malas kaum-kaum berolahraga. Iya.
Terus habis itu ya kalau misalkan main-main di lapangan ini kan juga enak ya Pak ya. Nah. Walaupun kelihatannya ini nggak begitu luas ya Pak ya, seperti kata orang-orang, tapi ini tuh Iya. udah cukup banget Pak. Cukup. Iya, terus habis itu kan kalau misalkan olahraga itu biasanya ini Pak, guru olahraga aja ini minta kayak mainan dulu. Jadi kita kayak pemanasan dulu gitu sambil bermain gitu. Oke. Dan itu seru banget Pak kalau di sini itu. Iya. Kalau lapangannya terlalu luas, Nat, itu malah kita bingung gitu ya. Iya Pak, Mau ngapain betul. gitu loh. Heeh, Karena terlalu Pak. luas gitu loh. Iya. Malah yang seperti ini tuh yang membuat ide-ide kreatif gitu kan. Nah, sebelah sana itu kan akan digambari Nat ya. Gambar, Akan digambar, akan Iya. ditulis dan lain sebagainya itu ya. Iya, Dan betul Pak. kemudian di sebelah kita ini kan ada spanduk gitu kan, kelihatan besar walaupun kecil loh ya, karena lapangannya kecil gitu. Tapi lapangan ini memang Iya. sangat berfungsi sekali Walaupun kecil itu yang penting itu berfungsi Pak. fungsinya Fungsinya. dan tidak pernah vakum di lapangan ini, selalu ada kegiatan. Iya, betul. Oke Nat, dan ini ada spanduk ya ini ya, ada spanduk marhaban ya Ramadan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan Nat. Ya, Ternyata Nat, berbahagia pada saat dia berbuka, bener ya? Bener Pak, setuju Pak ini. Terus berbahagia dengan puasanya itu dan pada saat ia berjumpa dengan Robnya, berarti berjumpa dengan Allah kan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi begitu masuk Nat, itu sudah ada tayangan seperti ini, sudah mendapatkan ilmu Nat di Mugaru Nat. Betul Pak, dan ini tuh spanduknya ini ya Pak ya, ini berbeda-beda setiap event Pak. Nah. Ya, jadi kalau misalkan bulan ini kan kebetulan eventnya Ramadan ya Pak ya. Ya. Terus bulan sebelumnya itu mungkin ada hari pahlawan, ada hari-hari apa gitu. Jadi setiap ada peringatan itu selalu berubah Pak ini Pak. Dan itu Ya, mengikuti. ini walaupun belum LED nanti ya, Iya. ini masih spanduk seperti ini ya. Tetapi ini merupakan keunikan dari Mugaru. Iya Pak, betul Pak. Begitu orang masuk, noleh kanan, sudah ilmu Nat. Iya, setuju. Heeh, Pak. Terus juga ini tuh yang bikin ciri khasnya Mugaru ya Pak ya. Iya. Dengan adanya spanduk-spanduk ini. Dan dari spanduk ini tadi itu kita juga jadi tahu Pak, oh ternyata hari ini tuh ada event ini, bulan ini ada kegiatan ini gitu. Jadi itu kita juga tahu acaranya setiap bulannya gitu. Oke, nah guys, ketika kita masuk nih ya dari gerbang, itu kita langsung bertemu dengan madingnya Mugaru di sebelah kanannya. Nah, dalam mading ini itu ada beberapa informasi ya. Yang pertama itu tentang lomba-lomba yang bisa kita ikuti. Nah, ini lomba-lombanya ini ada banyak sekali ya, dan juga kalau bulan-bulan ini itu merupakan bulan PPDB ya. Jadi itu juga banyak informasi-informasi sekolah yang mungkin itu bisa kita masuki atau kita mendaftar ke sana. Jadi dari mading ini kita juga bisa mencari tahu tentang informasi-informasi mengenai lomba, terus juga mengenai tentang PPDB sekolah, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Jadi ini Betul benar-benar sekali lengkap. Nat. Dan di Mugaru ini kan gila lomba Nat ya. Iya. Anak-anaknya itu kan gila lomba Iya, ya. betul, Pak. Jadi kalau nggak ada lomba, kita itu nyari-nyari lomba Nat. Iya Pak, betul Pak. Dan itu lomba apapun itu ya Pak ya, kita ikutin gitu Pak. Nah, mungkin perbedaannya sekolah lain dengan Mugaru ini itu tentang kegilaannya mengikuti lomba. Iya Pak, betul Pak. Bisa Satu dibilang tahun begitu. bisa mendapatkan 102 piala Nat. Wow, Ini bukan luar main-main loh, biasa. Nat, ya? Pak. Bener-bener banget, banyak banget ya Pak ya kalau 102 piala itu tadi. Iya, pertanyaannya Nat, Iya. kamu udah dapat berapa piala Nat? Nah itu Pak. Sudah kamu hitung belum? Saya lupa Pak, kalau dari kelas 8 itu ya Pak ya. Iya. Saya ini udah lumayan sering lah Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Terus kemudian kelas 9 juga saya juga sudah pernah Udah gitu. pernah. Ya, bos pokoknya kalau sekolah di Mugaru itu Nat, selain belajar kita juga akan bertanding ya. Iya Pak, betul Bukan Pak. belajar tanpa ada gunanya, tapi Iya. akan bertanding. Iya Pak, dan justru itu dari pertandingan itu tadi itu jadi tahu Pak tolak ukur kita itu seberapa. Nah, kemampuan Iya. kita seberapa gitu kan. Betul, betul. Kalau kita juara satu, berarti kita ini kan mempunyai sesuatu yang memang bisa diunggulkan kan begitu. Iya kan? betul Pak. Dan kebetulan di sini itu mencetak juara-juara satu Nat. Iya Pak, alhamdulillahnya ya Pak ya. Iya, juara 2, juara 3 itu kayaknya jarang Nat. Jarang-jarang betul Pak.
Karena kan kalau misalkan kita lomba itu ya Pak ya, juara Nah. 1 itu jauh lebih unggul gitu loh Pak. Nah, Iya, karena kan itu kan juara utamanya ya Pak ya, dibandingkan juara-juara sebelumnya gitu. iya, sekolah kita kan kecil nanti ya. Mm-mm. Tapi jangan sampai prestasinya kecil dong. Betul Pak. Justru harus mengalahkan sekolah-sekolah yang besar, Besar, prestasinya benar, itu benar. dengan juara 1 kan begitu, Iya, Nat? betul Pak. Setuju Pak. Loh, Loh. kita kok di sini, Nat? Nggak tahu ya Pak ya, ini kita dari sana langsung ke sini ya Pak Iya, ya? kok tiba-tiba jret gitu ya? Iya Pak. Oke, kita samperin kameranya. Nat. Iya bener Pak, ini sambil mengenalkan lantai dasarnya Mugaru ya Pak ya. Nah, ini di lantai dasar, Mm-mm. lantai 1, Nat ya. Mm-mm. Ini gimana, Nat, lantainya, Nat? Nah ini lantainya ini semuanya sudah bersih ya Pak ya. Walaupun kita hari ini tuh ada acaranya tuh sore ya Pak ya. Ada Darul Arkomnya tuh sore, tapi pagi-pagi ini sudah bersih semua Pak. Sudah bersih. Iya, Berarti kan ada yang membersihkan, Nat? iya bener Siapa Pak. yang membersihkan, Nat? Nah yang membersihkan ini kebetulan di Mugaru ini ada juga petugas kebersihannya Pak. Dan dari petugas kebersihannya ini benar-benar yang bikin kita termasuk nyaman ya Pak ya di Mugaru. Langsung nyaman, Nat? Iya langsung nyaman karena kita masuk di Mugaru waktu pagi hari itu langsung bersih. Terus kemudian waktu nyampe di kelas itu ya, saya ini langsung kayak langsung sudah dingin, terus juga udah bersih Pak. Oke, dan ini yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain, Nat ya? Iya. Kalau sekolah yang lain itu mungkin untuk melatih siswa-siswinya itu kan menyapu, Iya piket kelas. piket kelas gitu. Di sini juga ada sebenarnya. Iya Nat. benar Pak. Tetapi ketika kita sudah datang, itu kan sudah bersih gitu kan? Iya benar Pak, dan kebetulan kalau misalkan ada piket kelas ya Pak ya, itu piketnya itu mungkin pas waktu ada pembelajaran, terus kita bikin sesuatu gitu Pak, Bikin baru sesuatu, kotor-kotor. iya bersih sendiri, karena kan itu kan karena kita yang mengotori kelasnya gitu. Nah, dan di Mugaru ini tidak dilarang untuk mengotori kelas, Nat? Betul. Kalau untuk pembelajaran, Nat? Iya Pak, apalagi kalau misalkan lagi ada lomba Agustusan ya Pak ya, justru Nah. di Mugaru ini ada lomba hias kelas Pak. Justru malah kelas yang bersih itu malah dipertanyakan. Iya, Ini Pak. ada kegiatan atau enggak? Mau diapain ini? Iya, Berarti iya, kelasmu iya. dulu itu pada waktu ada lomba kelas itu, Nat? Itu kotor banget itu ya? Ya waktu ada lomba kelas itu ya Pak ya, awal-awalnya itu kayak boring gitu loh Pak, karena kan itu apa ya, kayak masih polosan gitu Pak, dan juga mungkin ada beberapa aksesoris dari kakak kelas yang sebelumnya pas waktu lomba hias kelas juga gitu. Oh. Jadi dari itu semua terus kita bersihkan, terus kita ganti lah Pak dengan Iya. tema yang sudah kita tentukan gitu. Oke, dan kelasmu mendapatkan juara? 1. Waduh, Rek. Dapat hadiah, Nat ya? Kenapa? Dapat hadiah ya? Dapat Pak kemarin tuh Pak. Oh, luar biasa. Iya, iya. Dan memang di Mugaru ini kan dibutuhkan apa namanya itu, kreativitas juga, Nat ya? Kreativitas, Karena lombanya itu juga mengandalkan kreativitas gitu Kreativitas loh. juga. Menghias kelas, kemudian lomba melukis, lomba kaligrafi dan lain sebagainya. Terus pokoknya menyesal kalau nggak sekolah di Mugaru. Bener nggak? Betul Pak, bisa jadi begitu ya Pak ya. Menyesal 7 turunan. Kamu dulu itu pengen sekolah ke negeri nggak sih, Nat? Nah kalau dulu itu awal-awal saya kelas 6 ya Pak ya, kelas Ya. 6 itu kayak mikirnya gini Pak, kalau misalkan saya sekolah di negeri itu takut Pak. Maksudnya takut itu kan karena saya ini dari sekolah yang swasta ya Pak ya awalnya, Ya. dan dari sekolah swasta apalagi saya dulu SD-nya juga Muhammadiyah, jadi itu kayak Oh. sudah nyaman gitu loh Pak. Iya. Iya, terus kan kalau misalkan saya ke negeri itu jadi takut entah itu tentang pergaulannya atau mungkin dari bapak ibu gurunya, kan itu kan pasti berbeda ya Pak ya, habits atau budayanya. Jadi pada akhirnya tuh mama sama ayah saya tuh kayak memutuskan buat saya mending sekolah di sini aja gitu. Oke. Iya, karena kan masa SMP ini kan kita ini lagi apa ya Pak ya, masa peralihan ya Pak. Iya, masa Jadi kayak- peralihan. Iya, Jadi lagi. dari masa kanak-kanak ke masa remaja, Nat ya? Heeh. Kamu sudah merasa remaja belum, Nat? Nggak tahu ya, sudah Pak ya. Tua. Kalau di Mugaru kamu itu udah tergolong tua, Nat. Iya, Pak. Karena kan udah kelas 9 kan? Iya, umurnya tinggal sedikit lagi ya ini di Mugaru. Oh iya, tinggal beberapa bulan lagi, Nat ya? Ini kan sudah Maret, April, Iya. Mei. Loh, Nat. Ya, Mei ini sudah ujian-ujian ya Pak Sudah ya? ujian-ujian. Iya, bahkan Dan sudah selesai ya Pak ya Mei. Iya, dan ini kamu ini kan akan segera meninggalkan Mugaru. Waduh. Gitu kan? Dan kamu harus mencari sekolah yang setidak-tidaknya itu bagus seperti Mugaru, Nat. Iya. Kebersihannya, kreativitasnya, dan bisa menunjang bakatmu, Nat. Iya, benar-benar Pak, setuju Pak. Nah, tapi gimana kan begitu? kan? Iya, iya. Nah, itu harus terus mencari, Nat ya. Dan Ini tentunya masih proses Pak. Masih proses. Proses mencari ya masih Pak proses ya. mencari. Tapi sudah ada kan 1, 2. Oh, ini Ya, kira-kira. Udah ya? gambarannya kayak reng-rengannya itu mungkin sudah ada ya Pak ya, Sudah sudah ada. nemu. Heeh. Oke. Nah guys, terus di Mugaru ini juga ada banyak sekali wastafel ya. Nah ini di lantai dasar ini udah ada 3
ada wastafel guys. Nah, dari wastafel ini tuh sudah lengkap juga dengan sabunnya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan air yang ada di Mugaru ini berlimpah ya ini, dan juga banyak sekali airnya. Dan dari air Mugaru ini benar-benar seger banget ya, terus juga dingin juga. Jadi kayak luar biasa sekali ini Mugaru ini. Nah guys, ini ruang kelasnya yang ada di Mugaru ini, dan bisa dilihat ya kalau misalkan kursi yang ada di sini nih juga empuk banget, dan itu nggak bikin kita capek kalau misalkan kita duduk dan mendengarkan guru yang lagi menjelaskan. Dan suasananya di sini Nat, ini kan juga adem Nat ya? Iya benar. Karena di sini ada kamera. Waduh, iya, ada kamera. AC. Ada AC. Ini dingin banget ya? Iya bener Pak, dan AC-nya ini kan sudah 2 ya Pak ya, tapi di sini tuh juga ada kipasnya juga Pak. Oh. Iya, jadi untuk mungkin jaga-jaga ya Pak ya, kalau misalkan AC-nya ini tadi lagi ada trouble atau mungkin lagi panas ya Pak ya suasananya. Nah, kita punya AC, tetapi kan semua hal itu kan bisa terjadi Nat. Iya Dan benar. Mugaru mengantisipasinya Nat. Betul Pak. Silakan duduk, silakan duduk Nat. Kita ini akan duduk di kursi yang empuk. Iya iya. Wah, empuk banget Nat ya? Iya Pak, dan ini nggak bikin capek ya Pak ya, kayak saya tadi bilang. Iya, nggak bikin ambayar Nat. Terus juga di kelasnya Mugaru ini ada beberapa fasilitas yang lainnya Pak. Ya kayak misalnya ada proyektor, terus juga ada apa namanya Pak, speakernya ya Pak ya. Ada speakernya. Iya. Terus juga ada apanya Pak ini Pak? Banyak sekali nih Nat ya. Ada benderanya, kemudian ada pewanginya. Karena kelas itu di Mugaru itu kan memang harus dingin. Iya, harus dingin dan wangi gitu kok. Iya kok. Oke, dan ini Nat, apa namanya itu, Pak Nur itu pernah membayangkan Nat kalau masuk kelasnya Mugaru. Seandainya saya itu sekarang ini masih usia SMP gitu Nat. Saya ini mau mendaftar ke Mugaru Nat. Kenapa Pak? Ya karena enak loh. Di mana lagi sih Nat? Mejanya seperti ini nggak bisa dicoret-coret. Iya benar. Sama sekali nggak ada coretannya Nat ya. Dan kemudian kursinya empuk gini. Di mana lagi kalau nggak di Mugaru gitu Nat ya? Iya Pak, dan ini udah terlihat ya Pak ya, dari awal-awal saya tes juga memang sudah disetting seperti ini Pak. Jadi semuanya ini sama gitu ya, kelas-kelas yang lainnya juga sama Pak seperti ini. Iya, kamu dulu pada waktu masuk ke kelasnya Mugaru Nat, itu kan ada meja biru gitu kan, ada kursi seperti ini kan. Kamu pernah nggak memikirkan atau membayangkan, wah ini settingan ini, nanti jangan-jangan kursinya kayu lagi gitu? Pernah nggak? Awal-awal itu saya dari awal tuh nggak pernah membayangkan seperti itu ya Pak ya, karena ini Pak, karena memang waktu dulu itu kan SD itu kan saya kan juga ada di sini juga Pak. Dan juga kakak saya ini alumni dari sini Pak. Terus kayak cerita-cerita gitu, oh ternyata iya beneran. Jadi saya tuh nggak mikir kalau misalkan ini settingan gitu. Oh iya. Kadang-kadang Donat kalau melihat videonya Mugaru ya, itu kan wah itu settingan, yang dipajang itu kan ya bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Jelek kan? Iya. Kita ini kan vlog ini kan real, ingat ya? Yang sebenarnya ini sebenarnya. Nah ini masih membahas tentang fasilitas yang ada di kelas guys. Nah dalam kelas itu pastinya ada jamnya ya. Nah jamnya ini juga sesuai dengan jam yang aslinya. Terus juga di sini ada beberapa panduan doa belajar. Nah jadi kalau misalkan di Mugaru ini di waktu pagi hari setelah apel pagi, kita juga masuk dalam kelas itu masih berdoa terlebih dahulu gitu. Biar kita ini dalam kelas ini masih khusyuk ya Pak ya. Iya. Gitu, ya walaupun di apel pagi kan sudah berdoa aja, tapi di sini berdoa lagi. Iya. Biar memang fokus, berdoa Pak. itu penting loh Nadia. Betul Pak. Kalau usaha terus nggak berdoa itu kan juga kurang lancar. Percuma, iya Pak. Iya percuma. Kemudian di sebelah Pak Nur Nat, lo Nat? Ya ada kalendernya juga ya Pak ya. Ini ada Namira ya Pak ya. Wih, dia kok bisa ada di sini? Oh ini kan lagi ini Pak, lagi IPM ya Pak ya. Oh iya, IPM ketua IPM-nya ini. Dan Namira itu merupakan ketua IPM-nya Mugaru. Ketua IPM-nya. Dan ini loh Nat, dari sekian banyak anak Nat, ini nggak ada baju yang kucel Nat. Iya benar Pak. Dan mereka semua itu benar-benar bajunya rapi, terus juga bersih-bersih. Apalagi yang perempuan itu kan harus bersih ya Pak ya, karena kan kerudungnya yang perempuan itu warnanya putih ya Pak ya. Jadi harus kelihatan bersih. Oke, kita balik aja sebentar ya. Nah, ya, kita Pak. balik sebentar.
Ini kamu tahu Nat, ini acara apa ini Nat? Itu acara wisuda Pak, dan di wisuda itu ada anak-anak dari paduan suara Pak. Oh ini habis tampil tuh Iya. foto itu ya? Nat, kamu pada waktu ini jadi apa ini Nat? Nah, Wisuda, kalau Nat? pas waktu wisuda yang tahunnya kemarin itu Iya. saya jadi MC Pak, MC wisudanya. MC kondang ya. Dewi, wisuda kemarin kan MC-nya kan semuanya anak-anak Nat ya? Iya, Gurunya sudah tidak berperan kan begitu iya kan? benar Pak, dan ini tuh yang bikin saya kayak kagum dengan Mugaru Pak. Oh. Jadi tuh bener-bener mereka tuh mengkontribusikan anak-anaknya aja, dan mereka semuanya bener-bener dilatih gitu loh Pak. Jadi kayak pas waktu tampil itu juga jadi percaya diri dan gak takut buat tampil di depan. Nah, dokumentasi wisudanya itu Nat bisa dilihat di Mugaru TV. Betul, YouTube-nya Mugaru ya Pak ya. YouTube-nya Mugaru. Dan ini Nadifa ini kemarin pakai pakaian apa itu Nat? Nah kemarin itu pakai pakaian Apa ya? adat Pak. Kalau nggak salah itu dari luar Jawa ya Pak ya. Oh dari luar Jawa. Iya, kalau yang tahun sebelumnya lagi itu pakai adat Jawa Pak, pakai kebaya. Tapi kalau yang tahun yang bener-bener kemarin itu Pak, itu pakai adat yang dari luar Jawa. Iya, kalau nggak ganti-ganti Nat ya? Iya ganti-ganti Pak. Jadi setiap tahun mungkin nanti berganti lagi ya Pak ya. Iya. Iya. Nat, acaranya kemarin itu kan jam berapa Nat? Pada waktu wisuda itu? Acaranya kemarin pas waktu wisuda itu pagi ya Pak. Jam Tapi 8 kamu pagi. harus di make up jam berapa? Di make up itu nyampe Mugaru itu kemarin itu kayaknya subuhan ya Pak ya. Kemarin di Mugaru tuh? Oh di sana langsung di sana. Oh iya di sana. Oh iya Pak, bener Iya, Pak. langsung di PWM itu ya? Iya langsung di PWM. Nah itu dateng itu subuh Pak. Iya subuh itu. Bahkan sebelum subuh Sebelum kayaknya. subuh itu. Iya. Jam karena, 3. Jam 3. Karena saya sama teman-teman yang lainnya juga sholat di masjidnya depannya PWM Pak. Oh Iya, Itu jadi- gimana Nat? Kalau menurutmu itu beban atau enggak itu mau tampil Nah, seperti itu? kalau menurut saya tuh ya Pak ya, di waktu itu tuh seru tapi juga bikin deg-degan Pak. Iya, karena kan mau tampil di depan banyak orang ya Pak ya. Jadi kayak rasa nervous itu masih ada. Tapi ya gitu Pak, setiap kali ketemu teman-teman itu jadi itu semuanya hilang gitu Pak. Iya. Iya, dan itu bisa mengontrol gitu Pak. Nah, itu akan menggoreskan sejarah Betul Pak. di sejarah hidupmu nanti ya. Pernah nge-MC. Udah berapa kali nge-MC sudah Nat? MC Dua kali ya? sudah 2 kali Pak ini Pak. Berarti kelas 7 sudah. Kelas 7 sudah dan kelas 8 sudah. Kelas 9 ini kelas 9 pensiun. enggak Jo. Enggak dong Pak, karena kan kelas 9 saya yang di wisuda Pak. Nah oke guys, kali ini kita sudah berada di 9D ya. Nah di 9D ini di bagian dinding belakangnya ini berbeda dari kelas yang lain. Karena di bagian belakangnya ini ada pemandangan-pemandangan gitu ya, dan ini membuat suasana yang berbeda gitu. Betul Nat, kayaknya ini menyesuaikan dengan temanya ya. Iya, Kalau hitam-hitam begini itu kan sendu, syahdu kan syahdu, begitu kan. Ini cocok sekali nih ya. cocok sekali ya Pak ya. Bagi kaum-kaum rebahan gitu kan. Betul, setuju yang banget Pak. sering bergadang itu kan kesini terus ngantuk kan di belakang gitu kan. Iya, Nah ini di belakang ini kan ini ada awannya loh Nat. iya ada awan-awannya ini ya Pak ya. Awan-awan Ini kapas berarti ini kan. dari kemarin Pak pas waktu lomba Agustusan ya Pak ya. Iya. Terus kemudian mereka buat cap tangan. Ini ada cap tangannya dari wali kelas 9D yaitu Pak Fami. Apa bener ya ini? Anu ya? Bener Pak, kayaknya bener deh Pak. Kayaknya bener ya? Iya kayaknya bener. Terus juga ada cap-cap jari dari teman-teman 9D juga. Terus juga ada foto-fotonya juga ya Pak ya, ini foto-foto Iya. bersama kelas 9D. Oh foto-fotonya lo keren-keren Nat. Mbak, karena kan ini Keren-keren. tahun terakhir angkatan kita ya Pak ya, angkatan saya itu. Jadi harus perbanyak foto-foto Pak harusnya Pak ya. Iya. Dan ini ada yang gantung-gantung ini Nat. Iya. Gantung-gantung ini tentang ada ini Nat tulisannya. kayaknya. Rencana Oh masa iya, depanku rencana Nat. Masa depanku. Oke Nat. Ayo Nat. Ini, Nah, ini ini- harus kita bacain Nat. Oke, Supaya ini dibuka orang ya. ini Tahu ya Pak ya, iya. cita-cita dan Pak di tak setiap cari yang orang. lain ya. Ini supaya Wah ini kayaknya nggak semuanya ada ya Pak ya. iya masih ada yang mungkin masih mikir Nat. Iya, Masih mikir cita-citanya ini- ini masih belum terbayang Pak. Nah, oke kita sambil duduk Nat ya. Oke. Karena kita ini kan sudah semakin lama ini kan sudah tambah umur gitu Nat. Hei, ini kursinya ini mengagetkan Pak. Oke. Jadi di belakang sana itu ada gantungan-gantungan. Ini tentang masa depan, ya. Iya, kalau ini tentang tugas deh Pak kayaknya. Oh, ini Pak. tentang tugas, Tugas Nat? ini Pak. Oh iya.
ini tugasnya Tugas kelompoknya kelompok. Nur Ani. Oh iya, ini juga ada Nur Ani juga Pak ini. Ini Pak. punya Nur Ani nih? Iya, Nur Ani juga. Ini Wah. yang rencana masa depanku. Ini bukan kebetulan ini Nat ya? Iya Pak. Memang ini Nur Ani ini harus kita bahas Nat. Gitu. Iya, ini Pak. bukan kebetulan ini lah. Ini Nur Ani, ini Nur Ani ya? Ini juga iya ya, Nur Ani benar-benar. itu orang atau siswa yang paling banyak difoto Nat ya? Oh iya, Untuk karena brosur, untuk kemarin spanduk. brosur, spanduk, terus juga ada di kalender kalau nggak salah Pak. Iya, luar biasa. Coba Nat, ini Nat, seperti Iya. apa tulisannya Nur Ani ini? Ini Rencana tulisannya masa rapi depan. banget ya Pak ya. Rapi. Iya, lumayan, Pak. Wow. Bukan rapi loh, rapi. Rapi. Nah, bukan rapi, yuk. Oke, ini dari Nur Ani ya, hobinya itu menyanyi Pak. Menyanyi. Iya, menyanyi. Jadi dia suka nyanyi Pak. Suka nyanyi. Terus Gimana ya, juga suaranya bagus apa enggak? Kamu pernah dengar nggak? belum pernah dengar ya Pak ya selama ini. Mungkin bisa beberapa hari lagi diundang Pak. Oh, buat nyanyi. diundang. Iya. Oh iya. Iya Pak. Oke. Terus juga ini cita-citanya ini pengen jadi perawat Pak. Pengen jadi perawat, cita-cita yang mulia Nat. Betul Nggak Pak. semua orang punya cita-cita itu Nat. Iya. Karena merawat ini orang yang luar biasa loh ya. Kenapa Pak? Merawat tanaman, Iya. ya, merawat manusia, merawat hewan. Pokoknya yang merawat ini kan berarti kan menjaga supaya terawat gitu loh. Kamu supaya sendiri dia kan sehat bukan perawat lagi. kan cita-citamu? Bukan. Karena kayak membayangkan menjadi perawat itu ya Pak, ya itu sangat-sangat susah kayaknya Pak. Susah. Iya, apalagi kan kalau misalkan pasiennya nih merupakan pasien-pasien yang dia ini agak-agak gimana gitu Pak. Jadi Iya. dia ini tidak nurut gitu loh Pak. Jadi kayak susah untuk Sak mengarahkan. pene dewe. Iya, nah itu kayak saya nih gak sabaran Pak. Oh, nggak sabaran. Iya. Berarti kamu pengen dirawat kan? Bukan. Kalau Paru pengen pengen Apa Pak? dirawat juga. Tapi dirawat itu bukan Karena sakit. Iya, sehat ini perlu dirawat. Iya, betul. Nur Ani perawat. Perawat. Oke, lanjut Nat. Ini yang bawahnya ya Pak ya. Nah. Untuk mewujudkan keinginanku, aku tulis rencanaku. Nah, ini rencananya Pak, rencana ke depannya. Oke. Yang pertama itu ingin masuk ke SMA negeri. Kalau bisa masuk SMAN 1 Gedangan. Oke. Semanik Pak berarti. Semanik. Mungkin dekat dengan rumahnya ini Nat. Iya, ini Pak, ini dia menuliskan karena dekat dengan rumah dan masuk jurusan IPA. Oh iya, pinter sekali kan Pak Nur kan. Iya. Memprediksi itu kan. Padahal Iya. belum baca. Sebenarnya ya Pak ya, Iya, ini sebenarnya. take kedua Pak. Tadi nggak jadi, makanya Pak Nur tahu Pak. Loh, tadi kan nggak bahas ini kan? Nggak bahas dekat rumah kan? Oh iya. Nah, bener kan? Nggak bahas iya, rumah benar, kan? Cuma benar. naluri Pak Nur ini sebagai apa ya? Ilmuwan. Oh ilmuwan, oke Pak. Itu sudah terasa. Oh ini pasti dekat dengan rumahnya. Dekat gitu dengan kan? rumahnya, iya. Terus Nat, lanjut Nat. Oke, ini rencana yang kedua itu, lalu setelah lulus ingin masuk ke universitas. Nah. Untuk universitas ingin masuk ke Universitas Erlangga. Erlangga itu Surabaya. Iya, UNER. Semua orang mengidam-idamkan ke situ. Betul. Termasuk kamu Nat. Betul. Oke. Oke, jurusan keperawatan sama Nah. seperti ibu dan kakak. Oh, berarti ini kayak pantesan. menurun gitu ya, Pak ya? Menurun. Iya. Iya. Tapi menurunnya ini menurun positif loh Nat ya. Mm-mm. Kadang-kadang itu kan begini. Kenapa, angka Pak? kemiskinan itu menurun kan begitu kan. Dari bapaknya ke anaknya. Iya. Kalau itu kan positif yang Iya, positif. positif ini kan, menurun yang positif itu kan. Iya, cita-citanya menurun ya, Pak Iya, ya. kalau diurut-urut nanti ya, kalau misalnya turun-menurun gitu ya, yang sebenarnya yang nggak enak itu Pak Nur sebenarnya ini. Kenapa, Pak? Kan ayahnya Pak Nur kan petani. Hmm. Kalau menurun Nat, Pak Nur seharusnya mencangkul loh. Iya, Pak Nur nggak ada di sini, Pak. Iya. Nggak bisa buat video ini, Pak. Iya, gitu. Terus cita-citamu apa sih Nat? Cita-cita saya ya, Pak ya. Nah, Nah, perawat. enggak. Mulia Nat. Itu mulia. Iya, tapi ini ya Pak ya, saya tidak ada minat untuk ke sana Pak. Oh iya. Cari yang lain lah. Iya, cari Kalau yang semuanya lain. jadi perawat, pertanyaannya siapa yang dirawat? Kan Iya, gitu. kasihan ya Pak ya kalau Iya. misalkan mereka kurang orang yang dirawat Nah. gitu. Jadi kan mereka jadinya nggak ada ini kerjaan ya Pak ya. Iya, mosok sama teman. Ayo kamu dulu saya rawat. Nggak bisa dong. lanjut Nat, lanjut. Oke. Ini kalau misalkan nggak keterima di Universitas Erlangga, Nah. masuk universitas lain tapi bismillah masuk. Oh iya, yuk yakin aja Nur ya.
Karena biasanya itu yang namanya Nur itu ya. Iya. Kalau laki-laki itu ganteng, kalau perempuan itu cakep. Oh, gitu. Itu yang pertama itu nah. Yang pertama. Yang kedua, nah, yang namanya Nur itu biasanya itu pinter. Oh gitu. Nah, itu. Makanya kamu kalau punya anak, kasih nama Nur lah. Nur siapa, Nur siapa, pokoknya ada Nurnya. Oh gitu Pak. Iya. Memang secara gen keturunan nih. Ini memang ditiupkan ruh yang Lebih besar gitu. bukan lebih besar, tapi pinter nah. Gitu. Tapi Oke. pinter, iya. Luar biasa. Ini berarti yang namanya bukan Nur ini kayaknya tersindir ya Pak ya? Oh enggak Enggak. gitu, maksudnya gini Nat. Kalau yang namanya bukan Nur itu pinter, cuma kan Biasa. biasa. Oke. Iya. Oke, Oke, ini lanjut ya Pak ya. Nah. Terus untuk mendukung rencanaku tersebut, aku juga akan melakukan. Nah, Yang pertama itu belajar dengan giat. Oh. Kalau nggak lagi malas. jangan malas. Ya. Loh, karena ini Pak, kalau misalkan kita ini pelajar ya Pak ya, Iya. pelajar itu pastinya itu butuh motivasi belajar. Oh, butuh motivasi. Jadi bukan karena malas, karena kita malas-malesan gitu Pak, tapi karena kurang motivasi. Oh, kurang motivasi lah. Kalau motivasi aja ke rumahnya Pak Nur banyak Nat. Oh gitu. Iya, di mana-mana itu ada motivasi. Tinggal pilih, kamu butuh motivasi berapa gitu kan. Nah, nanti kalau barangkali minta motivasi lewat WA Nat, Pak Nur chat. Pak Nur kan punya nomornya WA Nurani gitu ya. Hei, Sinau, seru semua. Gitu, pasti dia akan cepat-cepat. Iya Pak, cepet baca doang Pak. Jadi WA-nya tadi cuma dibaca doang terus balik main HP. Oke, terus tadi setelah giat belajar ini masuk sekolah negeri dan masuk jurusan IPA dan masuk universitas. Iya. Oh berarti sama kayak rencananya sebelumnya. Terus ini apabila keinginanku tercapai, aku akan yang pertama ini Pak, membeli HP baru buat membeli kakak. HP baru. Heeh. Wah, ini ngempet kayaknya ini sampai ditulis di sini loh Nat. Iya Pak, berarti ini dia ini mulia juga loh Pak. Mulia Kakaknya membelikan juga. HP kakaknya. Bukan Iya, seperti Pak. kamu Nat. Iya. Kamu minta dibelikan sama kakakmu. Ini kan dia lebih mulia itu Nat. Oh iya, tapi kalau misalkan saya ya Pak ya, itu Iya. kan punya prinsip yang berbeda Pak. Oh iya. Kalau bisa menerima, kenapa kita harus membeli? Iya Kan benar, begitu. awalnya gitu. Mungkin tapi nanti kan harus dibalik Pak. Nah, kita ini punya kesamaan Nat. Kan Iya. begitu. Kalau Iya. kita menerima, kenapa harus memberi gitu? Iya. Tapi kalau misalkan saya lagi punya uang juga gantian Pak, nggak selamanya juga orang lain harus mengasihi saya. Gitu. Oh iya. Ini luar biasa. Iya, terus kemudian yang kedua ini dia pingin membawa orang tua haji dan umroh Pak. Wow, iya. Loh, ini kan seharusnya nomor 1 itu Nat. Loh, mungkin ini Pak, Nurani ini punya rencana yang berbeda Pak. Mungkin dia dimulai dari yang paling murah dulu Pak, Paling membelikan murah. HP. Oh, Terus iya. habis itu baru nih ini mengajak orang tua umroh dan haji. Oh, gitu. iya, Karena kan iya. itu kan biayanya jauh lebih mahal ya Pak ya daripada Iya. membeli HP. Iya, atau mungkin ini Nat, mungkin Nurani ini kan punya kakak. Kakaknya ini mau bisnis online gitu kan, Iya. nggak punya HP. Oh gitu. Nah, makanya Nurani ini ngempet untuk membelikan HP. Oh Nanti iya kalau iya. sudah iya. bisnisnya berkembang gitu kan, online, terus Baru. nanti baru Naikin umroh dan haji. umroh dan haji. Oke. Ini termasuk cerdas ini ya. Iya benar-benar Memang Pak. udah Pak Nur bilang kan, kalau orang yang namanya Nur itu memang Pasti begini. cerdas ya Pak Pasti ya. cerdas gitu loh. Terus nggak bisa enggak. Oke. Tapi ada masih banyak lagi ya Pak ya. Ada Nah. membeli skincare. No, beli skincare. Loh, skincare. Loh, kok sampai Loh, ditulis di sini loh. Skincare ini ya Pak ya, kalau misalkan kita membeli dengan uang orang tua itu kan pastinya nggak enak Pak kalau selamanya Pelit. beli pakai. Loh, enggak Pak, ada beberapa itu yang enggak Pak. Yo, masih pliket Nat, karena masih orang tua. Oh iya iya. Beda kalau membeli sendiri kan, walaupun murah-murah nggak pliket Nat, rasanya itu enak. Iya iya benar Manis benar gitu kan. Iya, Berapa Pak. sih Nat skincare? Skincare ini tuh beda-beda ya Pak ya. Ada 30.000? Ya mungkin ada yang segitu Pak kalau ukurannya kecil. Ya jadi kan tiap orang itu kan punya kulit yang beda-beda Pak. Jadi Iya. kalau misalkan tentang skincare itu juga beda-beda Pak tiap orang. Ada juga yang skincarenya murah, ada juga yang mahal. Itu tergantung Pak. Iya, dan ada juga yang tidak pakai skincare, ada yang tidak pakai make up, Iya, tidak iya, kelihatan cantik, termasuk Nurani ini. Dia itu waktu jadi model model brosur, kemudian model spanduk, itu kan dia itu wis
gitu kan? Iya, alami. Alami Natural, begitu, Pak, natural. Iya, seharusnya Nur. Ini sarannya dari Pak Nur ya Nur ya. Kita ini kan dari Marga Nur gitu kan. Marga Nur. Sebenarnya kita ini hidup kita ini sudah enak gitu ya. Iya. Murah gitu kan. Oh iya. Karena kan sudah cakep gitu. Oh gitu. Itu kok pakai gini-gini sekarang. Nah, kan ini untuk menambah Pak, menambah kecakapan itu tadi Pak. Oh, menambah auranya. Biar auranya ini semakin terpancar Pak. Luar biasa. Iya, terus ini ada lagi Pak, mau membeli baju dan alat make up. Loh, ini diulang lagi. Skincare kalau make up. Oh iya. Kalau baju Pak Nur setuju lah ya. Iya. Tapi kalau make upan begini ya anu lah. Sewajarnya aja gitu kan. Karena ya tahu sendiri lah. Ya. Kenapa Pak? Ya Marga Nur ini kan cakep. Oh Marga Nur. Oke, terus ini juga dia rajin, akan rajin Pak. Terus bisa membanggakan orang tua dan menjadi orang yang sukses. Oke, Amin. alhamdulillah, amin. Nur, pokoknya doanya Pak Nur ini, kamu juga mendoakan Nur ya? Iya Pak. Pokoknya semuanya Pak Nur doakan menjadi orang yang sukses gitu kan. Dan nanti kembali ke Mugaru, ini kan main-main ke Mugaru ini kan sudah pakai mobil gitu loh. Wow, luar biasa ya Pak. Iya, banyak besar. Kan? Iya, banyak besar loh nanti. Oh iya. Yang mahal-mahal itu kan banyak besar gitu kan. Ada juga Pak, ada beberapa yang mobil kecil. Kan beda-beda Pak, selera orang balik lagi, iya. selera kan beda-beda Pak. Iya. Terus jalan-jalan ke kelas-kelas gitu kan. Karena dia kan sudah lulusan UNER kan. Iya. Nah, kemudian udah pinter, kemudian Pak Nur lagi ngajar nih, bahasa Jawa kan ada. Pak, izinkan saya Pak untuk mengajar 1 jam aja. Wah. Itu Pak Nur akan merasa bangga nanti. Ini berhasil Pak Nur. Oh iya benar-benar. Merasa berhasil. Iya, beda lagi kalau misalkan nantinya tuh dia ini ya Pak ya, kurang ya Pak ya. Maksudnya tidak sesuai dengan rencana awalnya. Nah, itu. Makanya wis belajar yang rajin Nur, Pak Nur akan semuanya lancar. Iya. Wah, untung puasa Nadia. Kalau nggak puasa ini minuman ini Nat. Udah ambil Pak. Sudah diambil. Iya. Kita minum Nat. Karena ini bulan puasa ya. Iya, ini menggoda sekali ya Pak ya. Menggoda. Apalagi yang sebelah sini Nat. Ini es krim. Es krim. Wow, enak loh Nat ini Nat. Harganya loh Nat, murah-murah Nat ya. Betul Pak. Ini terjangkau ya Pak ya bagi kantong pelajar. Kamu biasanya kalau ke sekolah itu uang sakumu berapa Nat? Kalau ke sekolah ini itu beda-beda Pak. Iya. Maksudnya tiap hari ini saya tuh bawanya beda-beda. Beda-beda. Tapi itu yang terpenting tuh ya Pak ya, saya bawa sangu dan bawa dompet. Jadi berapapun yang ada di dompet itu saya bawa. Oh, dan gitu. habis? Enggak juga dong Pak. Kadang-kadang tuh beberapa hari tuh saya nggak ke kantin, terus baru ke kantin gitu. Jadi saya ini jarang ke kantin Pak. Oh iya ya? Oh jarang ke kantin? Jarang ke kantin. Kenapa Nat? Karena saya ini udah bawa bekal Pak, jadi udah kenyang. Selalu setiap hari itu kalau misalkan pulangnya sore itu bawa bekal. Luar biasa kamu ini Nat. Ya karena juga teman-teman yang lainnya juga mungkin juga banyak yang bawa bekal Pak. Jadi kan kalau misalkan makan di kelas bareng-bareng itu enak Pak. Gitu. Jadi sudah malas untuk ke kantin ya Pak ya. Iya. Tetapi bagi teman-temanmu yang tidak dimasakkan itu ya, barangkali orang tuanya itu laki-laki dan perempuan itu repot, sibuk begitu kan, tidak perlu khawatir Nat. Kalau di Mugaru Nat. Karena di kantinnya ini lengkap ya Pak ya. Ada juga yang jualan nasi, ada juga yang jualan mie, terus ada juga yang jualan snack-snack dan pastinya minuman-minuman tuh banyak banget ya Pak ya di sini. Dan pastinya kalau mau minum ya tinggal minum. Iya, dan bayar Pak. Dan bayar ya. Tapi minum dulu nanti. Iya benar. Karena kan di sini udah lengkap ya Pak ya kantinnya ini. Dan juga kalau di kantin ini udah nyaman ya Pak ya, karena di sini juga dingin, ada kipas-kipasnya, terus juga ada tempat duduknya juga. Iya. Kita harus duduk ini Nat. Iya. Pokoknya boleh. Kalau mencoba fasilitas di Mugaru ini kalau nggak duduk begini itu nggak afdol gitu kan? Iya, apalagi kan ini kan kita lagi puasa ya Pak ya. Lagi puasa. Jadi kalau misalkan lama-lama berdiri, nanti kalau semaput kan repot juga. Repot juga Pak. Kita nggak punya kru Nat. Iya. Luar biasa. Ini mandiri ya Pak ya. Bahkan tag video ini juga mandiri ya Pak ya. Gotong-gotong kamera di Iya. Tapi jangan dikira kameranya itu jelek nanti. Kameranya seperti itu. Iya, kameranya ini udah top banget ya Pak ini Pak. TOP BGT nanti. TOP BGT. Iya. Dan kalau di sini nanti. Iya. Wah kalau ini kantinnya ini ya Pak Nur kira adanya cuma di Mugaru kayak gini Nat. Karena di sekolah-sekolah yang lain tuh mungkin nggak seperti inilah. Ya mungkin ada Pak. kantin itu di pojokan.
mungkin tidak begitu penting kantin itu gitu. Iya. Kalau di Mugaru sangat-sangat penting. Iya, Karena apa? Pak. Makan dan minum kalau suasananya itu enak, itu kan akan nikmat gitu loh. Nat. Iya, terus juga kita nyaman juga ya Pak ya. Nyaman juga. Makan di sini, makan cemilan, bawa laptop di sini, ya Nat ya. Kita sambil cetak mengerjakan tugas, kan begitu. Iya, enak juga Pak, nyaman pokoknya Pak. Terus juga kalau misalkan ke kantin, kita ini nggak perlu takut kotor ya Pak ya. Karena kalau misalkan makan jajan atau apapun itu kan pasti bikin tangan kotor Pak. Nah di sebelah kantinnya ini udah ada wastafelnya langsung ya Pak ya. Oh iya, nanti ada akan kita wastafel review, dan juga kacanya juga. Dan ini tuh penting banget ya Pak ya, terutama bagi yang perempuan ya Pak. Iya. Kalau misalkan kita ini makan kan pasti nanti kerudungnya tuh bakalan berubah-ubah gitu Pak. Jadi penting banget ya Pak ya adanya kaca dan juga wastafel ini. Iya, karena penampilan itu Nat, itu juga sangat penting itu ya. Karena orang melihat kita, yang pertama kali dilihat itu adalah luarnya, penampilannya. Makanya di sini tuh banyak kaca Nat ya. Banyak kaca, banyak wastafel, kemudian apa namanya itu sabunnya juga lengkap itu kan. Iya benar. Barangkali ada penampilan kita yang kurang, itu kan langsung bisa kita benahin. Iya benar. Dan ini muat berapa sih Nat, kapasitasnya Nat? Kayaknya ini banyak banget ya Pak ya ini. Banyak banget. Mungkin 50 ada Nat ya? Kayaknya ada Pak sampai segitu. Karena ini juga banyak kok Pak. Maksudnya meja-mejanya dan juga kursinya ini juga banyak. Jadi kalau misalkan kita mau menikmati duduk-duduk itu bisa banget Pak. Iya. Dan makanannya loh Nat, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aja. Ada 6 stand dan ini makanannya itu berbeda-beda. Jadi tinggal pilih. Batuk Nat? Iya Pak, karena merasa ya Pak ya. Iya. Jadi tinggal pilih mana yang disuka seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir bagi kalian yang mungkin mamanya tidak membawakan bekal untuk kalian, itu nanti langsung bisa ke kantinnya Mugaru. Nah ini guys, salah satu fasilitas di Mugaru yaitu ada kaca dan juga wastafel. Jadi kalau misalkan kita merasa kurang cantik atau mungkin kita kayak kurang rapi gitu, kita bisa sambil mengaca dan sambil benak-benakin kerudung atau mungkin baju gitu ya. Jadi kita harus bisa untuk menjaga kerapian dan juga kebersihan kita gitu. Dan ini kita sedang berada di Masjid Darul Ilmi Nat ya. Dan di sini masih ada spanduknya Darul Arkom. Iya. Bersama Al-Qur'an meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan. Wis luar biasa. Dan ini biasanya dipakai untuk apa Nat kalau hari biasa Nat? Oke, kalau masjid ini pastinya dibuat untuk sholat ya Pak ya yang pertama. Terus kemudian kita juga menghabiskan waktu wafa atau tahfidz juga di masjid. Terus habis itu nanti kalau misalkan ada kegiatan kayak contohnya Darul Arkom, terus mungkin juga kegiatan-kegiatan yang Islami, kita menghabiskan waktu di sini Pak. Oh iya. Kenapa pilih di sini? Karena memang ini sangat-sangat enak dipakai untuk kegiatan aja. Betul Pak. Terus juga di sini juga nyaman Pak, dan juga di sini dingin ya Pak ya. Dingin. Karena sudah dilengkapi AC dan kipas. Iya, coba Nat, dihitung Nat, AC-nya. AC-nya 1, 2, 3, 4. Betul. 5, 6 ya. 6, ini kalau ini kan sedang direnovasi ya, sebelah sana aja. Tapi dalam keadaan normal sudah terpasang AC, itu dingin sekali. Dan bahkan ada kipasnya loh Nat. Iya, ini untuk antisipasi ya Pak ya. Untuk antisipasi. Tapi jarang kok di sini mati ya. Iya benar Pak. Mati atau enggak maksimal itu jarang sekali. Jadi ini untuk antisipasi saja. Kemudian jendelanya Nat, jendelanya juga bisa terbuka. Ya, biar ini kayak ventilasi udaranya ini masuk juga ya Pak ya. Sirkulasi udaranya ini biar lancar gitu. Oke, dan ini yang harus kita sampaikan ke Mugaru Lover semuanya nanti ya. Airnya di Mugaru itu kan yang tadi tuh, kamu review tadi itu kan, itu kan jernih dan tidak ada habisnya. Nah, itu karena Nat, di belakang Mugaru ini ada sungai terpanjang di dunia. Oh gitu Pak. Sungai Nil itu. Jadi sungai Nil itu tembusannya sampai sini Nat. Tembusannya sampai sini ya benar. Karena di sini tuh ada sungainya, maka sumber mata air di Mugaru ini, sumurnya itu tidak pernah yang namanya itu habis. Habis benar. Dipakai wudhu berapapun anak, berapapun orangnya itu akan tetap ada dan akan tetap lancar gitu ya Pak dan ya. Melimpah. Nah, setuju. Terus berdampak juga pada WC Nat. Karena airnya ini melimpah gitu kan, WC-nya pun bersih.
Betul Pak. Rata-rata WC yang tidak bersih itu karena airnya nggak ada. Oh iya. Bener ya, bener aja. Jadi kayak terhambat gitu ya Pak ya, buat bersih-bersihnya juga nggak bisa gitu. Iya. Terus dipakai bersih-bersih sedikit sudah habis. Padahal belum disiram kan begitu kan? Iya. Di Mugaru itu nggak seperti itu. Iya. Betul dan semuanya ini udah bersih ya Pak ya, dan juga wangi tentunya. Wangi. Dan di Mugaru ini di masjid ini juga ada speaker aktifnya. Iya benar. Yang memang menunjang untuk melakukan ibadah di sini. Terus juga ini ya Pak ya, karena lagi ada acara juga, jadi di sini tuh udah dilengkapi dengan fasilitasnya Pak. Nah, kayak contohnya ini ada juga proyektor gitu ya Pak ya. Karena kita nantinya itu akan ada acara Darul Arqam gitu. Ada acara Darul Arqam dan pastinya ini semuanya dilaksanakan untuk melatih anak-anak ya. Biasanya kan kalau Darul Arqam itu yang menjadi imam taraweh ya. Itu kan anak-anak. Kemudian yang azan anak-anak, semuanya anak-anak. Jadi gurunya ini hanya menjadi fasilitator aja Nat. Oh iya. Memfasilitasi, tunjuk, semuanya anak yang melakukan. Iya benar. Jadi ini masjid kita ini Nat, ini dipakai untuk latihannya anak-anak. Oh iya betul. Tapi latihan yang serius loh ya. Iya, bukan yang main-main seperti itu. Oke guys, nah kali ini tuh udah ada di perpusnya Mugaru, dan kali ini nih di sebelah aku ini ya ada banyak banget buku-buku. Nah yang atas ini ada buku-buku tentang komik-komik gitu ya, jadi kayak cerita-cerita anak-anak gitu. Terus juga bawah-bawahnya ini ada novel-novel. Nah ini banyak banget ya ini novel-novel dari penerbit yang berbeda-beda gitu. Jadi ini bener-bener lengkap ya yang ada di sini. Ini ada novel dari Andrea Hirata, terus juga bawah-bawahnya ini ada banyak banget dari novel-novel Terelie, yaitu novel-novel yang terkenal ya itu ya. Dan ini bener-bener lengkap yang ada di sini itu. Nat? Iya Pak. Ini loh Nat, bukunya Nat, bagus-bagus Nat. Gimana Pak? Ini karena Pak Nur ini kan suka dengan yang berbau-bau agama Nat. Oh iya. Nah ini ada risalah doa yang mujarab, dilengkapi amalan doa sehari-hari, doa para nabi, khasiat dan keutamaan surat-surat Al-Quran. Wow. Ini Nat, ini kamu harus ini loh Nat, kamu harus banyak membaca agama. Nah ini cocok ini buat kamu ini. Oh iya. Kitab Tauhid. Wow. Kitab Tauhid, kemudian ini ada, ini loh, ini apa ini Nat? Buku Tuhan, pantaskah aku mengeluh? Ini kelihatannya ini motivasi nih. Iya, motivasi, ini yang kurang-kurang motivasi bisa baca ini ya Pak ya? Iya, seperti Nur tadi itu loh. Nur tadi itu kalau kurang motivasi silakan masuk ke perpusnya Mugaru. Iya, ini khusus untuk agama Nat ya. Karya umum, filsafat dan agama, ya benar. Benar. Ini berarti tiap raknya ini ada tulisannya sendiri-sendiri ya Pak ya? Ada itu dibedakan secara kategorinya. Iya, kategorinya beda-beda. Oke guys, ini sudah di studionya Mugaru TV. Dan yang punya studio seperti ini Nat, kayaknya hanya di Mugaru ya? Iya Pak, kayaknya ya Pak ya? Yang SMP ya Pak. Terus juga ini studionya ini termasuk baru ya Pak ya? Baru? Karena baru-baru ini juga baru kita pakai gitu ya Pak ya? Iya, baru kita pakai. Sebelumnya itu kan kita ini kan studionya itu kan studio alam kan? Jadi atapnya itu langit gitu nanti ya. Oh iya, terus alasnya itu kan bumi kan begitu kan. Nah dimanapun kita berada itu kan kita bisa ngonten. Iya benar. Tapi Pak, ini kita sudah punya studio mini gitu kan, yang bisa dipakai untuk latihan supaya nggak kelihatan orang-orang kalau latihan. Iya benar Pak. Terkadang kalau misalkan latihan ya Pak ya, terus habis itu dilihat banyak orang itu malah nggak fokus Pak. Nggak fokus ngaco, ngomongnya ngaco. Iya benar Pak. Terus malah kayak yang awalnya mau diomongin apa, terus malah keluarnya yang lain. Nah gitu, Pak. Itu jadi nggak sinkron antara pikiran sama mulut, nggak sinkron. Nah kenapa kita berada di sini supaya kita ini lebih fokus. Di sini nggak ada orang loh nanti ya. Iya benar Pak. Nggak ada orang, nggak ada suara, dan ini kedap suara dan backgroundnya juga luar biasa bagus gitu kan. Green screen ya Pak. Green screen. Tapi ini nanti akan dirubah nanti ya. Oh dirubah. Akan dirubah. Akan dirubah menjadi yang apa namanya itu pokoknya modern ya Pak ya, modern, luar yang biasa. Keren. Nah, yang biasa pakai studio kita ini siapa nih Nat? Nah, yang biasa pakai studionya Mugaru itu ya Pak ya, itu yang pastinya tuh presenternya Mugaru. Presenter Mugaru? Iya. Siapa itu? Ya, contohnya seperti saya dan teman-teman, Pak Nur juga, dan masih banyak yang lainnya ya Pak ya. Kalau misalkan mau
kayak take video atau mungkin take foto juga bisa di sini gitu. Iya. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa dipakai ya Pak ya. Iya, dan bukan hanya untuk presenter Mugaru saja sebenarnya kan ya. Yang lainnya pun juga boleh memakai gitu kan. Cuma kan yang banyak ngomong, yang banyak menyampaikan informasi untuk sementara ini kan anak-anak dari ekskul presenter seperti itu. Terus juga di studionya Mugaru ini Pak, akhir-akhir ini kan juga dipakai buat teman-teman yang mau tugas-tugas ya Pak ya. Oh iya. Iya, kayak Pak Nur kemarin memberikan tugas untuk podcast, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya. Itu di sini juga. Jadi bisa sambil melihat gimana sih dalamnya studionya Mugaru gitu. Iya. Dan beberapa waktu yang lalu sebelum puasa nanti ya, itu kan ada lomba baca berita dan lomba podcast. Itu kan ada di sini juga itu. Iya. Kan? Kenapa kita ini nggak menghilangkan green screen-nya? Itu kan supaya menginspirasi gitu loh ya. Bahwa kita itu merubah background. Itu sebenarnya kita itu bukan punya studio yang megah gitu luar kan. Biasa gitu. Iya, kita ini cuma ngambil gambar, cuma ngambil video dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya. Itu biar kelihatan bagus gitu ya. Bahwa untuk bagus itu sebenarnya nggak perlu mahal-mahal juga sebenarnya. Dengan peralatan yang sederhana, kalau kita kreatif, kita terus mengembangkan diri, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Betul. Jadi orang hebat itu Nat, orang hebat itu merubah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Betul. Oh, berarti kayak dia tuh punya inovasi gitu ya Pak ya. Inovasi untuk berbeda dari yang lainnya. Iya. Kalau orang yang tidak luar biasa ya, itu kan sesuatu yang luar biasa, dia ngemas sendiri jadi biasa aja. Iya, malah jadi sebaliknya ya Pak ya. Malah jadi yang sebaliknya. Awalnya itu ide yang bagus, ternyata malah dipakai orang ini berbeda lagi, malah jadi jelek gitu ya Pak ya. Nah, dan kita harapkan dari studio yang kecil ini ya, studio mini kita ini nanti akan terlahir public speaker handal di negara kita ini kan. Karena semakin banyak orang yang bisa public speaking, itu kan akan semakin bagus gitu kan. Iya benar Pak. Apalagi kamu masuk di kelas MICO kan. Iya. Nah itu kan berarti nanti itu kan kamu akan mewakili negara ini kan. Wow. Di negara-negara luar sana gitu kan. Oh berarti nanti saya jadi diplomat gitu ya Pak ya. Nah diplomat gitu kan. Terus pokoknya di sini ngapain kalau nanti. Iya. Iya. Dan tentunya untuk menjadi seseorang yang hebat itu memang harus ditempa ya. Iya. Ditempa itu artinya dilatih, kemudian disiksa dan lain sebagainya. Dan ini adalah ruang penyiksaan ini, Nat. Iya bener Pak. Sebenarnya ini ruang penyiksaannya anak-anak presenter ya Pak ya. Nah, karena semuanya tuh yang mau berlatih, yang mau sungguh-sungguh, itu pastinya mereka tampil di sini terlebih dahulu Pak. Nah, ketika mau reportase misalnya, latihannya ya di sini. Iya Pak, bener Pak. Jadi kalau misalkan kita nanti ada salah-salah, itu mesti kayak langsung disuruh benerin gitu Pak sama Pak Nur. Dan kadang-kadang ini ciri khasnya Pak Nur tuh ya Pak ya, suruh anak-anak presenter itu buat keluar sendiri gitu Pak. Jadi maksudnya tuh keluar sendiri tuh kayak kita harus bisa mengembangkan kata-kata sendiri. Nah, itu tuh kadang-kadang kalau misalkan anak-anak yang masih baru itu ya Pak ya, awal-awal tuh bingung. Tapi karena itulah, itu mereka jadi terbiasa. Nantinya mereka tahu sendiri apa yang mau diomongkan gitu Pak. Iya. Ya, jadi ini ruangan ini tuh ruangan penuh histori gitu ya, penuh cerita gitu penuh Pak. cerita, penuh siksaan gitu kan. Iya. Jadi bagi anak-anak presenter yang memang sudah banyak ngomongnya itu Nat, itu kan karena memang melalui siksaan ya. Karena apa? Ngomong tanpa tulisan loh Nat ya Nat ya. Ngomong tanpa konsep. Lah kita ini kan ngobrol dari tadi itu kan. Memperkenalkan Mugaru ke Mugaru Lover semuanya, itu kan tanpa teks gitu ya. Itu kalau nggak diawali dari ruangan yang sederhana ini, itu nggak akan bisa loh Nat. Betul Pak, dan kita bahkan bingung ya Pak ya, mau ngomong apa itu bingung gitu. Dan juga takut salah kalau misalkan mau ngomong. Nah gitu. Terus tipikalnya Pak Nur ini kan bukan orang yang suka nulis, teoritis nulis, itu Pak Nur udah pusing Nat, kepala ini pusing Nat. Jadi langsung aja, ayo Nat ngomong ini, ngomong, ayo kamu ngomong. Iya bener. Itu. Iya, dan justru kan kita kan juga lagi ngomong ya Pak ya, kita lagi belajar ngomong, bukan lagi belajar nulis. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar ngomong, ya harusnya kita ngomong Pak, bukan belajar nulis. Kalau belajar nulis itu nanti pinter nulis. Iya, bukan pinter ngomong. Iya bener. Setuju. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, karena di sini ini kita mempelajari hal-hal
yang tidak diajarkan di sekolah lain Nat ya. Berarti Nat tidak ada alasan bagi Mugaru lovers yang mungkin sekarang ini udah kelas 6 ya dan pengen mengembangkan bakatnya untuk public speaking Nat. Ini wajib banget untuk masuk di Mugaru. Iya ya, benar-benar Pak, karena dari sini itu juga kita bisa belajar. Bahkan bukan hanya yang presenternya aja ya Pak ya, mungkin ada beberapa anak yang lainnya juga yang diharuskan atau diwajibkan untuk bisa tampil di depan kamera, di depan publik juga. Seperti kayak teman-teman kita yang IPM gitu-gitu ya Pak ya, itu mereka juga harus bisa untuk melatih percaya dirinya gitu. Tapi kalau misalkan mau melatih percaya diri lebih dalam lagi, itu bisa masuk di ekstra presenternya Mugaru. Nah, kalau di sekolah lain mungkin kita masih mencari-cari sekolah yang lain Nat, untuk public speaking Nat ya. Di sekolah situ pulangnya langsung les kan begitu Nat. Dan itu nambah-nambah biaya lagi. Kalau di Mugaru kan enggak. Wis paket komplit di sini ya. Ya, sudah include dengan les-les public speaking bersama Pak Nur. Nah, gitu. dan itu enggak mengenal waktu, enggak mengenal jam. Iya. Oh, kamu bayar ekskul segini itu berapa jam? Gak ono hitungannya sudah. Iya, pokoknya kita mau belajar, berarti terus belajar gitu. Nah, itu sak blengere. Iya. Sak kapok. Iya. Kuat-kuatan. Iya. Kuat yang ngajari apa kuat yang diajari? Iya, karena beberapa orang ya Pak ya, beberapa anak itu ini ya Pak, mungkin karena dia terlalu lelah gitu ya Pak ya. Jadi awal-awal belajar itu sudah langsung lepas dari ekstranya. Iya, tatapan kosong, terus akhirnya dia itu halu nanti. Waduh, ini hidup kok jadi sengsara seperti ini gara-gara akhirnya dia keluar dari presenter Mugaru dan menemukan jalan yang baru. Nah, menemukan jalan yang baru. Sebenarnya manfaat dari public speaking itu kan banyak sekali kan ya. Profesi apapun itu kan membutuhkan kemampuan untuk public speaking gitu kan. Kamu jadi dokter, kamu jadi perawat seperti Nurani gitu kan, seperti tentara, polisi dan lain sebagainya, itu kan butuh kemampuan public speaking. Jadi kemampuan public speaking itu akan menambah atau akan melancarkan jalan karirmu itu Nat. Betul. Untuk menyusul atau bahkan melampaui yang lain seperti itu. Oke Nat, kayaknya ini sudah lama sekali ya kita ini menyampaikan informasi kepada Mugaru lovers ini Nat. Dan saatnya kita ini harus closing ini dari studio ini Nat. Oh iya, studio ini yang luar biasa ini Nat. Iya Pak, bener Pak. Oke, siapa yang closing? Terserah Pak. Ini siapa? Ya? Oke, boleh. Sudah pengen. Iya, pengen meluapkan rasa-rasa dulu Pak ya. Ya Mugaru lovers, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang informasi seputar Mugaru ya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di bulan Ramadan ini ada promo khusus itu ya, promo spesial, yaitu mendapatkan potongan atau bebas biaya pendaftaran atau biaya formulir 250.000 Nat. Wow, ya. Kemudian dapat juga potongan 500.000 itu untuk biaya pendidikannya. Jadi total diskon di bulan Ramadan ini 750.000. Wes cepet buat sat siapa yang cepat pasti dapat. Sekolah yang mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya saya Pak Nur dan saya Nadifa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.